Baik, selamat malam untuk kita semua. Saya sapa kita dalam bahasa daerah kita nia Siau. Baik, sebelum saya mempresentasikan eh, macam-macam metode penelitian, pertama dulu yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar penelitian dan beserta teman-teman atau semua saudara-saudari yang menonton video saya. Baik, masuk kita pada pengertian metode penelitian. Minta maaf sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Kia Balaya, semester 5 kelas 3, ya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, masuk kita pada macam-macam metode penelitian. Yang pertama dulu kita harus mengetahui apa itu pengertian daripada metode penelitian. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan apa itu metode penelitian. Baik teman-teman, di sini saya mengambil bahan atau asal buku dari Faizi Heri Kristanto, ya. Baik, metode penelitian pada umumnya adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang nantinya dapat dianalisis untuk keperluan tertentu, ya, dan menentukan solusi dari permasalahan yang diteliti. Atau cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis, ya. Data-data yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan metode penelitian merupakan data yang valid, valuable, reliable, dan objektif, ya. Baik teman-teman, terdapat beberapa metode penelitian yang dapat digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama metode penelitian survei. Baik, beberapa macam metode penelitian ini saya dapatkan di sini. Terdapat dalam buku ini ada 4 macam. Yang pertama dulu metode penelitian survei. Baik teman-teman, saya akan coba menjelaskan. Di sini metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, ya, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji hipotesis, ya. Hipotesis yang dimaksud adalah hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel suatu populasi variabel suatu populasi tertentu, ya. Kemudian pengumpulan data dalam metode penelitian survei biasanya menggunakan metode pengamatan. Pengamatan dapat dilakukan dengan melaksanakan wawancara misalnya, ya. Pengamatan atau dengan membagikan kuesioner hasil yang diperoleh berdasarkan metode ini cenderung digunakan untuk proses generalisasi, ya. Baik teman-teman, seperti itu penjelasan mengenai metode penelitian survei. Dan kemudian masuk kita pada berikutnya, yaitu metode penelitian eksperimen. Oke.
Baik, metode penelitian eksperimen ini metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, ya. Variabel yang terikat yang dapat dikendalikan atau gimana? Pengendalian ini dimaksudkan agar tidak ada variabel lain selain variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Kemudian agar kondisi ini maka dalam penelitian eksperimen menggunakan sampel kelompok, kontrol, dan penelitian eksperimen biasanya dilakukan di laboratorium, ya. Baik, sampai di situ penjelasan mengenai metode penelitian eksperimen ini. Kemudian lanjut pada bagian ketiga berikutnya, yaitu metode penelitian kualitatif. Baik, metode penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, ya. Penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi seperti objek secara alamiah, dan penelitian digunakan untuk meneliti pada aspek-aspek karena peneliti merupakan instrumen kunci, ya. Kenapa? Karena dengan demikian hasil analisis dari kesimpulan bergantung pada ketajaman analisis dari peneliti, ya. Karena peneliti merupakan instrumen kunci, ya. Mengapa? Maka teknik pengumpulan data harus dilakukan secara triangulasi atau gabungan, ya. Kemudian analisis data dilakukan dengan induktif, kualitatif, sehingga tidak digunakan untuk proses generalisasi, ya. Dengan demikian, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. Baik. Kemudian kita lanjut pada bagian berikutnya, yaitu metode penelitian evaluasi. Ini adalah bagian terakhir. Penelitian evaluasi merupakan bagian dari evaluasi sekaligus bagian dari penelitian, ya. Penelitian evaluasi merupakan bagian dari evaluasi karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan suatu perencanaan atau seberapa jauh tujuan program tercapainya, ya. Kemudian penelitian evaluasi merupakan bagian dari penelitian karena untuk melaksanakan penelitian evaluasi dapat digunakan berbagai macam metode. Misalnya
Misalnya berbagai macam metode, secara khusus metode penelitian evaluasi menurut Sugiono dalam buku 2014 halaman 571 ya. berarti cara ilmiah berarti cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas, untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas ya. Kemudian selanjutnya dan program dengan demikian, hasil dari penelitian evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas perumusan implementasi maupun hasil dari suatu proyek kebijakan dan program. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Saya sadar bahwa mungkin banyak kesalahan, kekurangan kata. Mohon maaf sebelumnya, sebesar-besarnya saya minta maaf terutama kepada dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar penelitian ini. Dan mungkin tugas saya ini sudah terlambat, jadi saya mohon maaf karena banyak kesibukan. Baik, saya akhiri video ini. Jangan lupa sekalian di like dan di subscribe aja ya, biarpun penjelasannya videonya nggak bagus ya. Sekian dan terima kasih. Saya sapa kita dalam bahasa kita Nias ya, ahow.